Peralta sih bakal sangat senang kalau dia gabung sama Persib karena pasti dapat tempat. Tapi kalau ngomongin nomor 10 murni, Caci Rivera lebih cocok ya. Caci Rivera itu yang benar-benar 10 murni. Ya sudah saatnya untuk minimal pasang 3 sosok. Kalau di situ ada Erick Thohir, ada Jajang Yunarman dan Bojan Hodak. Bikin patung aja langsung gitu. Kayak Trinity yang ada di Manchester dibanding lu nyumbang 1 M buat Persib, mendingan duit 1 M ini sumbangin aja ke berbagai kota kabupaten di Jawa Barat untuk bikin fasilitas latihan yang lebih baik gitu. Biasanya kalau di Bandung nih kalau ada oknum-oknum politisi yang caper justru malah jadinya jelek gitu buat merekanya gitu. Ini gua ngasih tahu aja gitu. Persija ingin main menyerang. Tapi ketika nanti misal jadi sama STY, kalau isu itu bener, gua rasa itu bakal ngerubah lagi sistem yang udah dibangun Persija dalam beberapa musim, dan itu yang gua takutin justru bikin klub itu nggak sustain gitu. Tapi kalau kita ngelihat jadwal memang Persib paling tidak nyaman dibanding Borneo, dibanding Persija sekalipun. Borneo ini juga mendapatkan keuntungan karena kan supporter fokusnya ke persaingan Persija nih. Lupa kalau ada satu klub yang sebenarnya ada di persaingan tapi nggak dapat spotlight. Ketika Persib main tandang itu biasanya wasitnya tuh lokal, misalnya lokal. Gua nggak bilang wasit lokal semuanya jelek, tapi yang jelek ada. Oke Zanders, kembali lagi di podcast Locker Room. Hari ini kita sudah kedatangan satu narasumber yang lagi naik daun nih. Kalau kita nonton Liga Inggris ada beliau, Liga Italia ada beliau, Liga Futsal aja ada. Bahkan kalau lagi nonton volley juga ada beliau juga nih. Siapa lagi kalau bukan Bung Ibam Hariri. Halo, selamat sore. Aduh, senang banget akhirnya kesini lagi ya. Iya, benar. Terakhir kita di bulan puasa waktu itu. Bulan puasa, betul. Puasa waktu itu juga lagi panas-panasnya juga persaingan di Super League ya. Masih panas sampai sekarang. Benar, sampai sekarang. Nih kan kalau kita membahas persaingan Super League juga tentunya merujuk ke pelatih Persib Bandung ya, Mas Ibam ya. Ada sosok Bojan Hodak yang baru saja nih melewati rekor Indra Thohir ya. Indra Thohir saat melatih Persib tuh membutuhkan 113 pertandingan ya. Betul. Untuk menembus 200 poin. Sedangkan Bojan Hodak hanya membutuhkan 96 laga, berarti kan sekitar 17 laga perbedaannya ya. Tapi Bojan Hodak bisa melewati rekor sang legenda pelatih dari Persib Bandung. Benar. Nah, untuk kasus yang ini Mas Ibam melihat kehebatan Bojan Hodak seperti apa? Dari awal kedatanya juga gue yakin ini pelatih yang quick fix. Saat itu kan sempat ada perdebatan siapa nih yang cocok gantiin Luis Milla ketika Luis Milla di awal musim tiba-tiba berpisah gitu. Gue rasa ya pelatih yang bisa adaptasi dengan squad, dan memang Bojan Hodak selain bisa adaptasi ternyata squad buildingnya juga cukup progresif. Gitu. Dari musim pertama kedua mungkin gak banyak perubahan, tapi di musim ketiganya dia ngerasa perlu ada yang dirubah secara sistem dan akhirnya Persib seperti sekarang, dan itu yang membuat mereka bisa mendapatkan hasil positif lebih banyak gitu. Bahkan kalau gua inget di 2025 kalau nggak salah Persib itu hanya kalah kurang dari 5 kali gitu. Itu jumlah yang sangat sedikit. Walaupun sedikit itu tetap bisa ngebuat teman-teman Boboto tuh resah karena setiap kalah tuh kayak tamparan buat mereka. Jadi memang standarnya setinggi itu di Persib itu, makanya ketika Bojan Hodak bisa mendapatkan 200 poin lebih dari jumlah pertandingan yang cukup relatif sedikit, gua rasa ini memang pencapaian yang sangat underrated sih. Kalau begitu berarti Bojan Hodak layak diperpanjang nih. Apalagi dia minta macam-macam nih, katanya minta gaji lah, fasilitas lah, perbaikin mes, gym dan semacam-macam. Layak banget nggak nih? Gua rasa sih nggak ada perdebatan, nggak ada yang nggak setuju kayaknya kalau Bojan Hodak diperpanjang. Kayaknya Boboto mayoritas nih yang gua ketemu, gua ngobrol, diskusi, ada yang juga DM dan lain-lain, ya bilangnya emang pengen Bojan Hodak diperpanjang gitu. Masalah dia request masalah fasilitas latihan, gym dan lain-lain itu kan untuk keberlangsungan Persib sendiri gitu. Jadi memang itu standar minimum harus yang dicetak oleh tim-tim yang ada di Indonesia. Sejauh ini mungkin yang benar-benar komplit baru 3 tim ya, baru Bali, Dewa sama Borneo. Tapi yang paling progresif mungkin Dewa sama Bali. Yaitu yang harus dikejar oleh Persib karena secara pencapaian kan sekarang Persib bisa dikatakan di atas tim-tim lain. Dengan bersaing di Asia, bisa melaju jauh, bisa berbicara di Asia. Ya standarnya bukan lagi Bali, bukan lagi Dewa, tapi minimal Buriram sama Johor Darul Ta'zim gitu, betul. Nah ini kan Bojan Hodak juga ketika melatih di Asia Tenggara udah terbukti sukses Mas Ibam. Dia pernah bawa Phnom Penh Crown juara Liga Kamboja, terus juga di Malaysia pernah bawa JDT dan
Kelantan ya, Betul. menjuarai Liga Malaysia dan juga di Persib Bandung bahkan di Indonesia sudah mencetak back to back dan OTW lah dalam tanda kutip untuk menuju hat-trick gelar juara Super League. Kalau Mas Ibam melihat sendiri sebenarnya apa sih kelebihan Bojan Hodak dibanding pelatih-pelatih yang ada di Super League? Bojan Hodak ini tetap pelatih tipikal mentality Balkan yang sangat pragmatis secara teori ya, bukan pragmatis permainan, tapi pragmatis cara dia berpikir tuh dia yang penting result gitu. Dan itu tuh mentalitas yang bagus, tapi karena dia sejak pertengahan 90-an ada di Asia Tenggara, lebih tepatnya di Singapura, dan dia bermukim di Malaysia. Jadi kayaknya dia udah tahu nih kalau kultur yang ada di sepak bola Asia Tenggara ini seperti apa gitu. Ada beberapa warna yang memang tidak dimiliki oleh kawasan Asia lain ataupun bahkan di Eropa gitu. Jadi memang yang terpenting adalah bagaimana Bojan ini tahu kulturnya dan tahu cara untuk berkompromi dengan kultur tersebut. Karena kalau masalah setiap pelatih punya karakter dan mungkin gaya tersendiri untuk bisa mengelola klub, semua pelatih punya. Tapi tidak semua pelatih yang bisa match dengan keadaan klub tersebut. Ya, Persib salah satunya. Di musim pertamanya itu hingga musim keduanya kan belum ada tempat latihan yang benar-benar proper lah buat Persib. Kerap beberapa ganti berpindah tempat gitu. Baru musim ini nih full ada di lapangan pendamping GBLA ya. Iya, dan Sebelumnya di Sidolik sempat. sempat di Sidolik, sempat juga di Arca Manik beberapa kali berpindah. Tapi memang di sejak musim ini ada lapangan tetap dan itu sangat membantu karena ketika lapangan tidak berubah, minimal itu ngebuat latihan tuh bisa Maksimal, continue gitu ya, bisa ada sirkulasi yang bagus. Dan yang paling penting ketika gua sempat ngobrol sama Pak Adit yang ada di PT PBB, yang paling penting dari Bojan bukan Bojan sebagai pelatih sebenarnya, tapi Bojan tuh as a advisor bagi klub gitu. Jadi lebih dari pelatih, lebih dari manajer. Karena kan dia jadi kayak orang yang ngasih masukan, harus gini loh dan ya sampai sekarang Persib bisa berbicara sejauh ini sih gua rasa udah jadi pembuktian Bojan sebenarnya ya. Iya, itu pembuktian. Berarti pengennya Bojan Hodak diperpanjang berapa lama nih? Setahun, 2 tahun, 3 tahun? Apa sampai berapa lama nih? Gua tuh cukup yakin kalau pelatih itu ada cycle-nya gitu kan. Maksudnya mungkin sekarang Pep Guardiola di Manchester City udah lebih dari 6 musim dan masih works. Itu anomali aja tuh emang kejagoan kalau dia. Tapi beberapa pelatih kayak Ancelotti prime-nya mungkin 10 tahun gitu kan, 10 tahun. Ada Jose Mourinho mungkin terakhir di Manchester United 2016. Nah, Bojan Hodak ini untuk di Persib kan baru jalan 3 musim nih. Iya, kalau gua pengen sih idealnya agak jangka panjang lah, middle lah. 3-4 musim cukup lah. Nanti bisa dilihat lagi gimana persaingan khususnya di Liga Indonesia nih, karena di antara Liga Indonesia, Malaysia sama Thailand gue ngelihat sepak bola Indonesia ini yang fluktuatifnya tuh lebih tinggi gitu. Tiba-tiba ada tim yang jago banget di musim itu yang ngebuat Bojan juga harus adaptasi dan Persibnya juga harus adaptasi. Tiba-tiba tim ini musim depannya hilang, Persib dapat saingan baru gitu. Jadi perlu pelatih yang harus dikasih waktu dulu gitu. Jadi Bojan Hodak rasa terlepas apapun hasil musim ini, ya harusnya Bojan Hodak tetap ada di Bandung dulu gitu ya. Apalagi yang targetnya di musim depan pasti ingin Persib Bandung bersaing di Asia kan. Betul. Setelah menguasai Indonesia pasti target dari manajemen nggak mungkin dong tetap stay aja di Indonesia, pasti ingin berprestasi lebih di Asia. Dan itu kalau Mas Ibam melihat sendiri ada keyakinan nggak dari sosok Bojan Hodak apakah bisa membawa Persib Bandung bersaing di Asia musim depan? Sangat yakin. Sebenarnya keinginan untuk bisa berbicara lebih banyak di Asia itu sudah digaungkan di internal ya. Di internal itu lebih dari di awal musim ini gitu. Musim lalu itu kayak penjajakan aja. Karena udah 10 tahun lebih nggak main di Asia. Pengen tahu lagi gimana atmosfernya, ternyata udah bisa ditarik kesimpulan. Musim ini lumayan, tapi ternyata ada beberapa experience yang belum didapatkan oleh tim. Dan di musim depan seandainya jadi juara lagi ya bakal pasti udah fokus ke sana dan targetnya udah bukan lagi lolos dari grup, pasti minimal semifinal lah. Karena kita tuh harus mencoba gitu kayak bertandang ke Asia Timur, kayak ke Jepang atau Korea agar playbook tim tuh lebih banyak lagi, punya pengalaman lebih banyak menghadapi tim yang seperti apa gitu. Karena di musim ini kan masih Asia Tenggara semua ya. Bojan Hodak juga sebenarnya kan salah satu kenapa akhirnya dia juga cukup emosional ketika gagal di babak 16 besar ya. Itu karena dia punya target tinggi juga di Persib musim ini untuk bisa membawa Persib lebih tinggi lagi. Dan dia juga bicara kalau Persib itu sebenarnya memang layak untuk berada di 8 besar minimal dengan kualitas yang ada tim-tim yang lolos saat itu gitu. Jadi memang gue yakin ada ambisi pribadi juga dari Bojan Hodak karena dia salah satu pelatih yang juga bisa membawa Kuala Lumpur FA yang sampai final kan. Jadi memang
nggak ada keraguan dari gua kalau dia emang salah satu serial winner lah yang ada di Asia gitu. Nah ini kan kalau misalnya nih musim ini Boyan Hodak juara berarti kan 3 kali beruntun. Walaupun jumlah trofinya sama nih kayak Stefano Kugura kan juga 3 kali ya. Betul. Apakah dengan 3 trofi beruntun dan juga misalnya nanti melaju jauh di AFC Champions League 2, apakah Boyan Hodak ini layak dapat apresiasi lebih kayak misalnya taruh namanya di tribun gitu, Sir Boyan Hodak stand gitu misalnya atau Kang Boyan Hodak atau apa gitu, itu layak nggak? Apa misalnya itu terlalu cepat? Sebenarnya kan kalau ngelihat kultur dari dulu Persib itu tidak ada sosok yang benar-benar dikultuskan as a property gitu. Semelegenda-legendanya Abah Thohir juga nggak ada patungnya di Bandung. Ajat Sudayat juga nggak ada. Walaupun ada patung sepak bola tapi kan itu bukan patung Ajat ya. Sebenarnya itu kalau ada jadi hal yang baru tapi karena sekarang Persib udah jadi klub yang lebih profesional, sebenarnya hal-hal itu tuh bisa memicu adanya marketing yang bagus. Karena itu kan hal yang belum dilakukan oleh klub-klub Indonesia. Persib sudah melakukan beberapa pengenalan dengan cara yang out of the box, itu juga jadi pembeda. Apa nggak salah juga nih kalau Persib mulai memikirkan di depan tribun GBLA yang sudah jadi hak kerjasama antara Persib dengan Pemkot selama 30 tahunan. Ya sudah saatnya untuk minimal pasang 3 sosok lah. Di situ ada Erick Thohir, ada Jajang Yurnaman dan Boyan Hodak. Bikin patung aja langsung gitu. Kayak Trinity yang ada di Manchester itu. Ini di Liverpool ya, Bill Shankly. Iya betul. Gitu. Ya patung, bahkan saya udah bilang ini dari Februari sih. Ketika ngobrol dengan salah satu jurnalis dari The Asian Games juga, apa yang membuat Boyan Hodak layak ya, misalnya back to back hal yang tidak mudah. Back to back di Indonesia tuh jauh lebih sulit dibanding lu back to back ataupun 5 kali beruntun di Malaysia gue bilang gitu. Itu untuk Teko dia back to back tapi kan musimnya sempat berhenti ya. Beda sama Boyan Hodak yang beruntun ya. Nah, ini tentunya kalau Boyan Hodak bisa mencetak hat-trick kan pasti dia mencetak sejarah ya. Menjadi pelatih pertama yang membawa klub profesional di Indonesia untuk juara hat-trick Liga Indonesia. Tentu tapi dalam upaya mempertahankan gelar Liga Indonesia tentunya Persib Bandung juga langkahnya nggak mudah kan. Karena dalam 5 laga sisa nih Persib masih menyisakan 3 laga kandang dan juga 2 laga tandang kalau nggak salah. Jadi Persib 3 tandang 2 kandang ya. Jadi Persib masih tandang ke Bayangkara, ke Persija dan PSM serta menjamu PSIM dan juga terakhir Persijap ya. Persijap. Nah ini tentu kan nggak mudah ya, apalagi Persib masih harus lawan Bayangkara yang lagi on fire. Terlepas ketika menghadapi tim-tim kecil sering kepleset tuh. Kemarin lawan Persis kalah 2-1, terus juga lawan Persijap sempat kalah 2-1. Tapi ketika melawan tim-tim besar nih Bayangkara oke banget kan, ngalahin Persija 3-2, terus juga melawan Malut menang di Ternate 2-1. Nah, terus juga Persib juga masih harus tandang ke Persija kan di pekan ke-32, walaupun Persija kansnya untuk juara semakin mengecil setelah imbang lawan PSIM beberapa hari lalu. Apakah kans Persib untuk melaju menuju gelar juara masih besar atau tidak? Secara mentalitas klub, secara experience klub sebagai title contender, gue rasa Persib masih yang terbaik. Harus diakui ya, karena udah kebukti pressure di Indonesia kan nggak mudah gitu. Tapi kalau kita ngelihat jadwal, memang Persib paling tidak nyaman dibanding Borneo, dibanding Persija sekalipun. Borneo ini juga mendapatkan keuntungan karena kan supporter fokusnya ke persaingan Persija nih. Lupa kalau ada satu klub yang sebenarnya ada di persaingan tapi nggak dapat spotlight. Dan ketika tim spotlightnya kurang, tekanannya kurang, itu akan lebih keluar gitu, akan lebih nothing tulus. Dan itu yang kejadian di Borneo. Borneo tuh kayak nggak dapet pressure. Orang-orang lupa kalau Borneo tuh ada ya. Itu yang lebih membahayakan Borneo gitu. Boboto tuh lupa mikirnya Persija gitu. Boboto lupa ini Borneo juga harus kasih tekanan gitu. Dan gue rasa ini yang akan ngebuat Persib tidak akan mudah di sisa 5 laga. Apalagi Boyan Hodak itu ternyata pas gue cek belum pernah menang melawan PSM ketika tandang. Jadi kalaupun menang itu kalau nggak salah di Piala Presiden yang mana itu buat gue sekedar uji coba awal musim, jadi bukan laga resmi. Jadi memang ini juga jadi mental deadlock tersendiri. Dan sejauh ini ketika Persib tandang ke tempat yang secara atmosfernya lebih hangat, lebih panas gitu, Lampung, PSM, terus sebelumnya pernah lewat tandang ke Bali, itu laga-laga yang mudah. Waktu ke Malut kita kalah kan 2-0 gitu. Bali juga cuma menang 1-0 ya. Benar. Jadi memang apalagi kalau kita ngelihat Bayangkara ya, dia konsep permainan yang memang akan semakin bagus ketika lawannya juga bagus gitu. Jadi ini akan jadi laga yang tricky lah bagi Persib.
dan laga tandang ke PSM itu nggak mudah. Jadi sebenarnya waktu laga lawan Dewa juga berangkat H-2 atau H-1 jadi terlalu mepet juga gitu. Hal-hal kayak gitunya yang harus lebih dipersiapkan karena kalau udah di atas lapangan, kalau Persibnya udah di set siap untuk laga tersebut nggak ada masalah sebenarnya. Tapi menjelang laga ini yang kadang-kadang suka terlambat kayak waktu kemarin tuh gue inget main Sabtu sore nyampe tuh Jumat pagi gitu. Jadi untuk proses aklimatisasi cuacanya tuh kurang gitu. Bagi tim yang tidak terbiasa main di jam segitu dengan tekanan udara dan lain-lain dan panasnya dan lain-lain itu emang harus ada proses yang lebih lama juga. Nah, itu yang kayaknya bakal jadi masukan lah bagi tim Persib secara manajemen ya untuk bisa membuat kalau bisa tandang ke Parepare jadi berangkat minimal H-3 lah gitu. Biar ada proses adaptasi 2 hari di sana gitu kan. Itu juga yang harus dilakukan ketika tandang ke Lampung karena Lampung panas, men. Panas banget. Panas banget asli. Panas banget. Apa ngomongin panas dan juga tadi laga tandang nih Dewa United disebut. Kita lihat kan kemarin waktu lawan Dewa United ada beberapa kejadian yang kontroversi ya, yang bisa dibilang ada beberapa bobotoh tuh kayak bilang, ini mulai dikerjain, ini ada non teknis yang bermain. Ini apakah nanti misalnya di 5 laga terakhir nih ini perlu diwaspadai kan yang kayak gini-gini nih? Mungkin orang bakal nyebut gue bias di sini ya, karena gue orang Jawa Barat dan lain-lain, gue dukung Persib juga, walaupun sekarang kerjaan menuntut gue harus netral. Tapi yang gue lihat emang patternnya agak tidak menguntungkan Persib. Ketika Persib main tandang itu biasanya wasitnya tuh lokal ya? Misalnya lokal. Gue nggak bilang wasit lokal semuanya jelek, tapi yang jelek ada, itu nggak bisa kita pungkiri juga gitu. Dan agak disayangkan aja karena di beberapa pertandingan Persib main kandang justru ketika big match wasitnya asing. Kita punya rasa trust lebih gede gitu ke wasit asing. Gitu. Mana PSM Persija asing ya? Asing juga kan. Maksudnya come on lah gitu. Jadi supaya enggak yang ribut justru di akar rumput kan. Kalau di tataran kita bisa cukup memahami lah. Dan masalah kontroversi tersebut sebenarnya kan ada beberapa kontroversi yang bola kontrol dari Mesidoro. Terus handballnya Alex Martin. Itu gimana kalau Mas Ibam melihatnya? Satu lagi yang sering kelewat. Jonathan itu ada potensi kartu merah. Second yellow kan. Cuman keburu diganti. Ya, kalau dibahas di breakdown satu-satu nih, yang Mesidoro. Kalau gua udah ngelihat beberapa tangkapan kamera dari teman-teman jurnalis, dari teman-teman yang emang sangat mengulik hal ini, gua cukup yakin itu 100% bola udah keluar. Karena walaupun dari atas pun yakin itu pasti keluar ya. Gap antara garis dengan bola tuh agak terlalu jauh gitu. Udah satu kaki apa tumpuan gitu. Cuman yang perlu gua mungkin bicarakan di sini ya. Ini sebagai bahan diskusi aja sama teman-teman. Wasit itu tidak mendapatkan view itu gitu. Wasit itu tidak mendapatkan kamera dari jurnalis. Wasit melihatnya kamera yang diset oleh PT Liga khususnya oleh broadcasting gitu. Dan kita tahu standar kamera di Indonesia ini jauh dari kata layak untuk bisa memberikan point of view VAR. Kan ada levelannya. Level tertinggi itu 34 kamera atau 36 kamera gitu. Level keduanya ada 24 sampai 27 kamera. Indonesia tuh di bawah 20. Bahkan di bawah 16 kamera gitu. Bayangkan titik-titiknya masih kurang. Titik-titiknya kurang. Kalau kita ingat di La Liga itu ada titik yang sejajar dengan garis gawang. Betul. Jadi itu bisa digunakan sebagai point of view mengecek kamera VAR gitu. Nah di Indonesia nggak ada. Cuma ada kamera offside yang mana itu tuh garisnya letaknya sejajar dengan garis ujung kotak penalti. Tepian 16 besar itu. Nah itu. Jadi itu kan kalau kita ngelihat garis lurusnya jadi serong, yang mana jadi proyeksinya nggak tepat untuk bisa menilai bola keluar atau enggak gitu. Jadi wasit melihat itu. Wasit melihat itu dan sayangnya di momen tersebut juga wasit tidak berupaya lebih dengan minimal lu ngecek ke pinggir kayak gitu, ngecek ke monitor. Supaya minimal ada udah dicek wasit gitu. Iya, maksudnya wasitnya effort gitu. Kita ngelihat sebagai bobotoh tuh, wasitnya udah effort kok. Ini wasit mempercayakan ke wasit VAR. Sebenarnya itu nggak menyalahi tugas. Tapi secara effort jadi kurang. Dan sayangnya juga kan wasit tengah salah, asisten wasit juga salah. Ketika asisten wasit ini berada di sisi tim yang lagi bertahan, itu kemungkinannya 2. Kalau pemain yang lagi nyerangnya tidak di depan back, berarti dia harus berdiri di pemain bertahan terakhir. Tapi kalau pemain yang nyerangnya di belakang back, dia harus berdiri sejajar dengan bola. Dan di momen itu asisten wasitnya bisa dicek jauh dari garis gawang gitu. Jadi itu kesalahan kolektif yang sayang sekali bisa dikatakan menunjukkan kalau kedua wasit ini juga tidak kompeten untuk memimpin
laga salah satu penentuan gelar juara gitu. Dan itu nunjukin kalau ya Persib sangat dirugikan dengan keputusan gol pertama gitu. Tapi Mas Ibam setuju nggak? Ini bagi tim-tim yang sedang bersaing di jalur juara, paling nggak bagi Persib, Persija, Borneo di 5 laga sisa ini, dia karena wasit lokal sering, sering blunder, maksudnya dalam arti bukan yang berarti yang nggak ada yang benar, tapi maksudnya ada beberapa yang bikin kesalahan lah. Setuju nggak kalau di 5 laga sisa nih masing-masing tim dua wasit asing aja semua gitu? Standarnya yang penting samain aja gitu. Standarnya yang penting samain aja karena kayak Taurik itu kan wasit bagus juga gitu. Ada beberapa lagi di Yunus Cahya dan lain juga cukup baik juga. Dan memang sayangnya kalau Taurik sendiri kan udah pasti nggak bisa mimpin Persib karena dia berasal dari Asprop Jabar gitu. Tapi kan ada wasit dari Aceh yang bagus juga, dari Jogja ada yang bagus juga. Ya gunakanlah wasit-wasit tersebut yang memang sudah proven gitu untuk memimpin jalannya. Yang wasit kemarin kabarnya baru promosi dari Liga 2 Betul. Beda, gue pernah jadi wasit selama kurang 5 tahunan, walaupun di level provinsi. Tapi gue tahu pressure-nya kayak apa ketika memimpin tim yang sedang disorot. Gitu. Maksudnya banyak yang nonton, banyak apa itu beda. Pressure-nya beda. Ada composure yang perlu untuk dikejar dan bagi wasit yang baru promosi ya sulit lah. Itu juga kan jadi tamparan bagi pembinaan wasit di kita gitu. Berarti pembinaan wasit kita belum menyeluruh. Soalnya standar banget kesalahan-kesalahannya gitu. Sangat rendah gitu level kualitasnya. Ini ngebuat kesalahannya cukup fatal. Di gol yang kedua itu kan memang ada aturan yang mengatakan kalau Alex Martins itu deliberate non deliberate karena apa jarak pantulan ke tangannya ini terlalu cepat katanya. Tapi dia juga tidak ada usaha untuk menghindari tangan, menghindari bola dari tangan. Jadi memang dia masuk ke kategori deliberate dan yang paling jelas tangannya ini terbuka membuat tubuhnya unnaturally bigger gitu kan. Itu kan udah jadi satu konsep yang sangat jelas gitu. Dan kebetulan itu lagi situasi menyerang yang mana tim yang menyerang tidak lebih diuntungkan dalam situasi handball. Itu dari banyaknya poin yang merangkum tentang pelanggaran handball, itu lebih banyak pelanggarannya dibanding non pelanggarannya. Tapi anehnya wasit tetap mengesahkan hal itu. Jadi buat gue sih itu sangat merugikan Persib. Jadi kekecewaan Boboto tuh valid banget. Bukan karena kan yang nyindirnya gini ya, wah ini Persib kaget nih dapat wasit adil. Adil mananya gitu. Adil mananya. Makanya kalau gue pribadi ketika Persib misal di laga lain ada yang diuntungkan, katakanlah salah satunya yang gol Persib tadi anulir gitu. Maksudnya gue nggak setuju gitu. Kalau sah ya udah sah aja gitu, jangan sampai nguntungin Persib karena gue tuh pengen wasit yang adil. Kalau lu senang dengan ketidakadilan wasit karena menguntungkan tim lu, berarti lu juga harus siap dengan ketidakadilan wasit ketika merugikan tim lu. Nah, gue di posisi yang ayolah wasitnya yang bener aja gitu. Harus bener-bener adil aja gitu. Nggak usah nguntungin salah satu. Dan yang paling ketara sebenarnya yang itu yang pelanggaran Jonathan ke Berguinho gitu. Gua nggak ngerti sebagai kok bisa ya lagi pengecekan VAR gitu. Dia ada pergantian pemain itu aneh banget sumpah. Kayak wasit juga nggak tahu ya ada pergantian kayaknya. Iya berarti salahnya kolektif banget itu. Mulai dari dikasih tahu dari asistennya kan. Mulai dari match commission. Iya. Mulai dari match komisioner yang mengizinkan pergantian pemain, mulai dari wasit keempat, asisten. Itu masa semuanya skip gitu? Iya sih. Masa. Dan sebenarnya ada satu hal lain. Wasit tengah itu, misal ketika VAR nih jelas, penalti, otomatis pelanggaran. Dan pelanggarannya juga bukan pelanggaran yang nyolek, emang pelanggaran yang narik. Yang layak kartu kuning gitu. Kalau kartu merah enggak. Tapi kartu kuning satu itu layak banget. Dan wasit bisa menganulir sebenarnya pergantian pemain tersebut. Tapi wasit tidak memilih itu. Jadi menunjukkan kalau wasitnya kemarin emang nggak siap dan ya standarnya sangat rendah untuk memimpin jalannya laga Super League gitu, betul. Padahal kalau sebetulnya kalau kita tahu ya, biasanya kalau di liga lain ya, lagi ngecek VAR itu semua berhenti kan? Iya, benar. Jeda kan, jeda sesaat gitu. Nah, yang menarik lagi tuh Boyan Hodak nggak sama sekali nyalain wasit nih. Ini kenapa nih? Tumben banget Boyan Hodak nggak nyalain wasit. Dia malah lebih menyoroti kesalahan lini belakang, katanya pemainnya nggak siap gitu. Itulah pinternya Boyan Hodak, media handlingnya bagus, dia udah tahu. Karena dia pernah dihukum ketika ngomongin wasit, makanya dengan pakai jalur normal. Cuman kan itu jadi plot pokoknya jadi titik lemahnya aturan wasit secara keseluruhan di dunia. Tim yang dirugikan itu nggak bisa ngapa-ngapain karena pertandingan nggak mungkin diulang kan. Yang bisa cuman ngasih surat, wasitnya dihukum, udah. Pertandingan berubah atau enggak? Yang enggak gitu kan. Nah, Boyan Hodak juga bener sih. Gue sebenarnya makanya gue suka sama Boyan Hodak tuh, dia nggak cuma melatih tapi ngasih kita tuh perspektif yang bener gitu. Dibanding lu
fokus kepada kesalahan wasit. Ya emang bener, Persibnya juga nggak perform kok. Terlepas dari itu mempengaruhi bagaimana Persib bermain, tapi kan Persib juga sejak menit awal mainnya juga nggak fight seperti biasanya. Intensitasnya kurang, konsentrasi gampang hilang, di depan juga nggak klinis. Peluang Berguinho itu harusnya 90% gol sih gitu, yang ditepis sama Sonny Stevens. Iya, betul. Cuman masih ketepis juga gitu. Terus aksi terakhir Franz Putros. Lu ada opsi tracking back, passing back, cut back, misalnya bisa ke tiang jauh, ngapain lu passing ke kiper gitu kan. Jadi emang banyak hal yang minor juga dari Persib di momen itu. Kalau Bojan Hodak sendiri, dia sudah sangat tahu kalau dia terlalu vokal. Wah, di Indonesia kalau terlalu vokal wasit pelatih justru bakal kena batunya. Nggak cuma dikerjain, tapi secara aturan juga emang nggak bagus dong. Kalau mengkritisi wasit dengan cara yang salah gitu. Jadi cara yang benarnya emang harus bersurat. Walaupun itu sih sejauh ini tidak mengubah apapun ya. Agak disayangkan aja gitu. Tapi itu dilakukan Persib nggak, Bang? Dilakukan. Setelah Pak Adi itu tuh selalu ngobrol kok ke media kalau misal di momen Persib nggak puas sama wasit, H-2 maksimal, bahkan H-1 tuh langsung berkirim surat. Termasuk di laga AFC waktu lawan Ratchaburi juga di leg kedua itu maksudnya langsung berkirim surat juga. Itu kan. Nah ini kan sebelum laga melawan Dewa juga ada gebrakan mungkin dari Menteri Perumahan Marwar Sirait yang memberi bonus lah, mungkin bukan bonus sih, kayak duit semangat lah, uang semangat ke pemain Persib senilai 1 miliar rupiah. Sebenarnya kan ini dikasih di dalam ruangan tertutup tapi dibocorkan oleh Gubernur Deddy Mulyadi ya. Jadi publik jadi tahu nih, kalau kata KDM katanya kan uang ini sebagai sporting, sebagai kecintanya Pak Ara lah ke Persib, agar Persib bisa menjaga motivasi dalam upaya mencetak hat-trick gelar juara Super League. Nah, tapi kan di sisi lain, Boboto juga pro dan kontra. Bagi yang kontra bilang, jangan diterima, maksudnya jangan campurin Persib dengan politik. Karena juga ketika Persib kemarin juara Super League kan, Liga 1 musim lalu, Kang Deddy juga ngasih uang kan, dan itu juga sempat jadi sorotan, katanya jangan campur adukan sama politik lah, bla bla bla. Kalau Mas Ibam gimana ngeliatnya? Yang pertama, gue nggak ada kepentingan dari pihak politisi manapun. Gue juga nggak ada head ke KDM atau ke Pak Ara, juga nggak ada head sama sekali. Yang jelas gue selalu ada di titik sepak bola gitu. Dan gue tumbuh di saat klub Indonesia itu benar-benar jadi alat kendaraan politik banget. Dan itu ngebuat klub tersebut nggak kemana-mana gitu. Maksudnya kalaupun ada yang berprestasi dengan 3 kali Piala Indonesia, sekarang di mana klub tersebut kan? Maksudnya, kita paham sendiri. Kita tahu lah siapa itu. Nggak bakal sustain lah. Justru Persib ini bisa melaju sejauh ini, bisa punya kualitas sebagus ini, sustainability, berkesinambungan dan lain-lain. Ya karena bisa memisahkan politik dari sepak bola. Politik praktis ya, karena di sepak bolanya pasti ada intik-intik politik, pasti jelas. Tapi politik praktisnya ini yang dihilangkan sama Persib. Makanya Boboto ini dari dulu juga selalu tidak setuju kalau ada, dalam tanda kutip, oknum-oknum politisi yang caper ke Persib. Misalnya, kalau lu emang pengen support Persib, ya support dengan cara yang benar gitu. Misal lu punya duit 1M, mau sponsor Persib, ya melalui mekanisme sponsor. Lu brand lu apa, nempel di sini, itu lebih masuk akal dibanding lu tiba-tiba guyur duit. Dan itu tuh ya walaupun katanya kalau kata orang Sunda kan kadedeh ya. Cuman itu tidak di waktu yang tepat gitu. Nanti aja kalau mau di akhir musim. Bahkan kalau gue pribadi, dibanding lu nyumbang 1M buat Persib, mendingan duit 1M ini sumbangin aja ke berbagai kota kabupaten di Jawa Barat untuk bikin fasilitas latihan yang lebih baik gitu. Betul. Itu lebih bermanfaat. Maksudnya kalau untuk Persib udah jadi klub profesional kok. Bukan Persib nggak butuh duit. Tapi kalaupun Persib butuh duit, bakal dari mekanisme yang tepat itu, yang benar. Itu bukanlah mekanisme yang bagus. Ini juga perdebatannya menarik karena di Twitter pas gue ngomong ini cukup banyak yang setuju, tapi ketika itu di Instagram dan di TikTok, wah diserang gitu pasti. Jadi kemudian teman-teman, ini gue nggak nge-hate siapapun, tapi memang untuk klub profesional ya bermainlah seperti klub profesional, bekerjalah seperti klub profesional. Gue nggak pernah dengar tuh wali kota Turin ngasih duit kadede buat Juventus, nggak pernah dengar. Kalau mau ya udah lewat manajemen gitu. Manajemen itu maksudnya dengan sponsorship dan lain-lain. Jalur resmi ya, atau bantu bikin apalah gitu. Iya. Dan biasanya kalau di Bandung nih, kalau ada oknum-oknum politisi yang caper, justru malah
jadinya jelek gitu buat merekanya gitu. Iya, Ini gue ngasih tahu aja gitu. Iya, betul. Bukan ancaman sih, tapi emang ngasih tahu aja yang udah-udah. Ya udah begitu. Citranya malah jadi negatif di mata Bobotoh karena Bobotoh tuh emang nggak suka. Bobotoh tuh udah sukanya Persib aja gitu. Persib jangan diganggu-ganggu gitu. Dan ya takutnya ini kan jadi ngerembet kemana-mana. Bola panasnya tuh jadi orang yang gampang ngerespon dengan cara negatif ya takutnya malah jadi isu tersendiri. Iya, betul. Padahal kan bahasan utama kita ini liga lagi seru nih, lagi oke gitu. Harusnya itu yang jadi bahasan gitu. Gue selalu percaya ya kalau klub yang bagus itu memang harus punya apa ya? Punya filter yang bagus juga untuk menerima duit dari mana. Karena kan nggak jarang gitu klub sepak bola, klub olahraga terindikasi duitnya money laundry dan lain-lain. Dan itu nggak bagus buat atmosfer klub gitu. Jadi emang harus pakai cara yang benar gitu, harus pakai aliran dana yang benar dan supaya semuanya jadi benar. Iya, setuju. Nah ini kan kalau ngomongin aliran dana tentu ada urusannya sama musim depan soal transfer pemain nih. Menurut Ibam nih, kalau melihat kekuatan yang sekarang, apa sih yang perlu diperbaiki dari Persib? Harus beli siapa misalnya kalau jadi Pak siapalah gitu di Persib. Kira-kira gimana nih ngeliat di bursa transfer nanti pergerakannya? Kalau untuk sektor mungkin gue cukup pengen ada 3 sektor. Yang pertama striker yang bisa menggaransi minimal 20 gol per musim. Itu levelnya harus di situ tuh. Terakhir mungkin David da Silva waktu usianya prime lah ya waktu 31, 32, 33 tuh. Itu namanya gue belum tahu karena so far juga sulit. Maksudnya kan di Malaysia ada, di Thailand ada, tapi kan proses perekrutan pemain Persib nggak sesederhana itu. Betul. Harus ngobrol dengan bahkan sama keluarga dan lain-lain. Yang kedua gelandang bertahan. Karena gelandang bertahan itu sektor yang benar-benar tidak ada secara role ya, bukan posisi. Kalau posisi gelandang bertahan bisa semuanya. Tom Haye bisa jadi gelandang bertahan, Mark Locke bisa jadi gelandang bertahan, tapi sebagai role, sebagai fungsi di lapangan itu tuh satu-satunya yang gelandang bertahan siap mungkin dari Kusnandar. Itu pun memang mungkin levelnya udah agak sulit. Jadi udah nggak pernah main kan. Dedi Kusnandar, selain itu ada Robi Darwis yang usianya masih sangat muda, Nazir Alvaro masih sangat muda. Ya butuh yang Liga 1 Super League ready gitu, yang proven dan siap untuk Asia juga gitu. Jadi memang gelandang bertahan murni. Sampai sekarang ternyata gue ngelihat butuh backup buat center back ternyata. Center back. Backup buat center back. Plus satu lagi mungkin ya back kiri yang siap juga gitu, yang ready untuk siap pakai. Kalau untuk striker yang jaminan 20 gol dan juga posisi pemain di nomor 6, Ole sama Pelupesi gimana? Kalau Pelupesi lebih masuk akal. Kalau Ole melihat proyeksi karirnya kayaknya masih panjang gitu ya. Maksudnya kayak Martin Pas aja masih bisa bermain untuk Ajax Amsterdam. Soalnya kan ini pemain-pemain timnas yang usianya 20 sampai 26 ya kalau lu produktif itu mendingan main dulu di luar gitu. Toh lu nggak tahu hidup bakal membawa lu kemana gitu. Dan ya bukan nggak mau ya, Bobotoh punya striker kayak Ole pasti mau lah, dan Persib pun pasti mau karena impact ke klubnya nggak cuma teknis di lapangan, itu pasti banyak banget di sektor lain. Tapi sih Ole itu juga bukan tipikal predator gitu kan. Dia lebih serve buat nge-serve temen-temennya gitu. Jadi gue sih lebih suka yang ya kayak Sergio Van Dijk dulu, kayak David da Silva pada prime-nya yang gitu-gitu, bomber yang benar-benar bisa all round di depan, bisa giring bola sendiri, bisa cetak gol dari gaya apapun, kaki kanan kiri ataupun sundulan. Jadi butuh yang komplit kayak gitu. Yang sekarang tuh belum ada di Persib sih. Dia bukan tipe bomber, masih Bam ada, tapi dia kalau soal perihal gol dan assist salah satu yang terbaik di Super League musim ini. Mungkin jadi satu-satunya pemain yang mencetak double digit gol dan assist musim ini. Sosok itu adalah Mariano Peralta. Itu kan ketika Persib tandang ke Borneo dengan skor 1-1 tuh Bobotoh rame banget tuh kalau pertandingan. Waduh, Peralta keren banget. Bagusnya nih, enaknya gabung Persib musim depan. Nah, itu gimana Mas Ibam kalau menyikapi keinginan Bobotoh itu? Peralta itu pemain yang emang spesial. Tapi kan dia udah 3 musim ya ada di Indonesia. Gue ngelihat dia tuh starting posisinya selalu dari sayap gitu. Mainnya tuh mirip-mirip kayak Beckham sebenarnya, tapi dengan kualitas lebih yang udah oke gitu. Nah, Peralta kayak gitu. Justru untuk nomor 10 saat ini gue sih lebih suka dengan gayanya Chachi Rivera. Yang memang dia natural posisinya tuh di tengah gitu, di sentral. Pemain yang bisa
bikin chaos aja itu di lapangan tengah. Tapi secara fungsi keduanya sama-sama dua sosok yang bisa ngasih individual brilliance ketika sistem permainan tim lagi deadlock. Nah, itu kan yang jadi masalah Persib. Persib itu kalau sistem permainan mau nyerang ataupun bertahan udah no issue lah. Bisa nyerang dari sistem yang udah dibangun. Cuman ketika lawan defense-nya udah bagus, nah Persibnya mentok. Persib itu kekurangan pemain yang bisa ngubah jalannya pertandingan dengan aksi-aksi magic secara sendirian. Musim-musim lalu ada Ciro, ada Tyron. Musim ini tuh kekurangan paling Beckham sama Berguinho doang. Itu pun belum di tahap yang bisa garansi kemenangan 3 poin gitu. Jadi Peralta sih bakal sangat senang kalau dia gabung sama Persib karena pasti dapat tempat. Tapi kalau ngomongin nomor 10 murni, Caci Rivera sih. Lebih cocok ya. Caci Rivera itu yang benar-benar 10 murni. Tadi kan Mas Ibam juga ada bilang salah satu yang dibutuhkan mungkin backup di posisi belakang. Iya. Seperti kita tahu kan Barba juga sebenarnya masa depan belum jelas juga Mas Ibam ya. Walaupun di pertengahan musim kan udah dikonfirmasi sama Wahji Mumutar tuh udah pasti bertahan sampai akhir musim ini. Tapi kan di musim depan belum tentu ada kan. Selain Barba juga, maksudnya juga ketiadaan Barba tuh mungkin berasa banget di Persib ya. Karena kan dia menjadi leader ya di dalam Persib. Selain Barba juga mungkin di posisi penjaga gawang Mas Ibam. Teja Pakualam yang sempat mencatatkan hampir mencetak clean sheet-nya Yo Jae-hoon tinggal terpaut 1 clean sheet lagi kan. Tapi di 2 match terakhir kebobolan 4 gol ya. Lawan Bali kemasukan 2, terus juga lawan Dewa United juga kemasukan 2 juga. Nah, ini apakah tanda Persib Bandung membutuhkan kiper baru? Apalagi kan dengan target di Asia yang mungkin targetnya musim depan seperti kata Mas Ibam mungkin ingin mencapai semifinal. Apakah Persib wajib mendatangkan kiper asing nih? Walaupun di musim ini kan gagal total ya ketika mendatangkan Adam Zibek, tapi kan di beberapa bulan lalu Persib sempat dikaitkan dengan kipernya SC Telstar tuh, Ronald Koeman Jr. yang merupakan anak dari pelatih timnas Belanda Ronald Koeman. Nah ini gimana Mas Ibam? Soal menanggapi rumor kepergian Barba dan juga kemungkinan Ronald Koeman Jr. menggantikan Teja Pakualam musim depan. Secara konsep, gue pribadi tuh memang tidak menolak adanya konsep nama besar ya. Misalnya Ronald Koeman Jr. secara nama depannya ini udah nama besar banget. Bakal menjual, yang ngeberitain Persib bakal banyak. Media-media besar juga nih di Eropa. Besar, tapi kalau untuk Persib sendiri dan kalau kita melihat sejarahnya pemain-pemain asing yang gabung ke Persib, tapi Persib itu lebih butuh pemain yang bisa ngasih impact cepat gitu. Federico Barba tuh sebenarnya under the radar di Eropa gitu, kayak dia pemain average aja, nggak jelek, nggak bagus gitu. Tapi under the radar gitu. Gak ada yang tahu tuh Barba pindah ke Persib, tiba-tiba pas udah meledak baru tuh rame di Italia. Federico Barba main bagus dan lain-lain. Nah, ini tuh menjadi satu kondisi yang harusnya jadi cerminan gitu. Kalau dulu Persib kan pernah datengin Carlton Cole, Essien, sekarang Kurzawa. Impact di lapangannya tuh hampir bisa dikatakan kurang lah. Tidak sesuai ekspektasi. Jadi gue ngerasa apakah Persib perlu mendatangkan penjaga gawang asing? Kalau disebut perlu. Tapi tidak akan otomatis menggeser Teja kok gitu. Jadi bagusnya supaya Persib punya dua penjaga gawang yang kelihatannya sama-sama siap aja gitu. Untuk main di mungkin 3 kalau jadi ada Piala Indonesia gitu kan. Maksudnya itu bakal bagus banget. Jadi gua rasa tetap perlu adanya pemain asing, tapi gua tidak terlalu struck dengan nama Ronald Koeman Jr. karena 2 musim siaran RBC juga gua nggak ngelihat dia bisa spesial kayak yang lain gitu. Misalnya banyak kok penjaga gawang yang lebih worth it buat dilihat gitu untuk Persib. Ini kan bicara bursa transfer juga Mas Ibam, soal Mas Ibam juga pernah bilang di podcast Locker Room ya. Ratchaburi itu di musim ini mendatangkan beberapa pemain yang punya pengalaman main di Asia kan. Dia mendatangkan pemain Buriram, terus juga dari beberapa klub lain dan terbukti mereka bisa masuk ke perempat final ya. Dan bahkan hanya kalah tipis ya dari Gamba Osaka. Sempat nahan Gamba kalau nggak salah di Jepang kan. 1-1 kan di leg pertama. Nah, apakah Persib juga harus melakukan hal yang sama, mendatangkan pemain-pemain yang punya pengalaman main di Asia, semisal menggait pemain JDT atau pemain Buriram United, atau seperti apa Mas? Ya, gue justru lebih setuju ya dengan mendatangkan pemain yang sudah biasa berkiprah di Asia. Untuk sekarang aja sebenarnya Lucho ya not that bad kan. Lucho tuh bagus juga dan dia adaptasinya di sini cukup cepat. Julius Caesar walaupun secara permainan gue nggak puas, tapi dia tuh adaptasinya cepat juga gitu dengan Persib. Yang mana ini udah jadi talking point yang bagus bagi Persib kalau mendatangin pemain mendingan dengan kultur yang gak jauh beda gitu. Andre Yung main bagus, tapi dia kan adaptasinya telat. Selain telat datang karena rekrutan terakhir, tapi juga beda banget kultur Eropa sama Indonesia tuh gitu. Jadi memang agak jauh aja ketika dia coba untuk bermain di lapangan, agresivitasnya beda gitu. Makanya kalau gua ngelihat sih sekarang tuh yang jadi
etalase bagus tuh J-League sebenarnya. J-League ya. Even itu J-League yang katakanlah pemain lapis keduanya itu masih worth it. Salah satu yang akhirnya terbukti yang di Bali sekarang. Iya. Yoshida ya. Yoshida. Dari awal kedatangannya pas gue lihat CV-nya, pas gue lihat mainnya, ini pemain oke sih. Bagus banget sih dan kebukti di laga lawan Persib ya the one and only yang bisa bersinar itu sebelum akhirnya mereka bisa mempersulit dengan 3-2 ya itu Yoshida itu dari awal udah ngasih determinasi. Jadi gue sih pengennya Persib nih mulai bisa menyebarkan scoutingnya ke area J-League sih. J-League itu jaminan pemain yang disiplin soalnya. Gue sukanya itu sih. Ketika mereka disiplin di liga sebelumnya dan lalu di musim selanjutnya pindah ke Persib, yang dibawa sama dia nggak cuma skill tapi kultur kedisiplinannya itu. Dan itu yang diharapkan bisa nyebar ke pemain Persib lain gitu kan. Iya, betul. Nah, apalagi kan musim depan katanya nih selain tadi udah disebut ya, katanya ada Piala Indonesia nih, berarti ada 3 kompetisi. Sama Shopee Cup. Atau Piala Klub ASEAN. Kalau misalnya Persib juara kan berarti ya kalau misalnya ada mau diikutkan lagi di ASEAN Club itu kan berarti ada 4. Ya. Peluangnya gimana nih ngeliat 4 pertandingan ini kan pasti jaraknya mepet-mepet banget dan juga kalau lihat perjalanan tandang kan nggak mudah juga ya. Salah satu pelatih idola gue tuh Jose Mourinho, dia ngomong kalau apapun turnamennya selama itu memang resmi di bawah federasi, mendingan udah kejar terus. Dan itu tuh bagus untuk jadi pembuktian sebuah klub untuk berbicara di level regional. Indonesia tuh belum pernah ya punya di era modern ya. Gua nggak ngerti sejak tahun 94 ke belakang gua nggak ngerti. Tapi dari 94 ke sini kan kayaknya nggak ada yang pernah juara benar-benar juara di liga resmi ya. Paling turnamen-turnamen pramusim gitu-gitu dan yang mana itu ya nggak terlalu prestise buat gua. Itu cuma apa ya? Tim lainnya juga lagi pemanasan gitu kan. Jadi kalau misal Persib main di 4 kompetisi, memang challenge bagi Persib berat, artinya nggak cuma kualitas, kuantitas pun harus dipikirin. Betul. Skuadnya sekarang, banyak nih nggak apa-apa nih kalau main 4 kompetisi. Minimal 30 itu. Minimal 30, kualitasnya juga harus standar bagus semua. Dan cari yang paling realistis untuk diangkat pialanya. Ya kalau misal ASEAN Club Championship realistis karena mungkin misal JDT mainin lapis kedua gitu. Ya kenapa enggak? Ya udah kita gas aja karena JDT udah bisa punya pilihan itu, Buriram udah punya pilihan itu karena mereka main di ACL Elite gitu. Lah kita masih belum main di ACL Elite. Jangan kasih pilihan itu, kita mendingan gas aja. Bahkan Feiryeng klub Kamboja masuk ke final ini ya. ACGL sama ACC itu, ASEAN Cup Championship musim ini kan ngalahin Bangkok United semalam. Dan ketika tim-tim yang dalam tanda kutip bukanlah big team di Asia Tenggara terus dapat piala, wah itu tuh ningkatin share buat tim-tim lain di musim-musim mendatang gitu. Jadi butuh banget sih untuk adanya piala karena keberhasilan klub tuh tetap dihitung dari piala sih. Betul. Itu tuh yang bakal tetap tercatat tuh piala. Jadi gua agak mengecewakan kenapa musim ini PT Liga ataupun federasi langsung tiba-tiba nunjuk peringkat 3 dan 4 yang mana itu tidak diakomodir kan sama AFF gitu. Jadi lebih baik mendingan ikutin aja. Toh nanti juga setiap klub punya strategi masing-masing kok agar bisa menjalani keempatnya gitu. Kalau memang belum bisa, ya itu bisa jadi bahan benchmark bagi klub Indonesia karena Persib sekarang aja di ACL tuh udah jadi jadi bahan pembelajaran lah bagi klub lainnya karena ada contoh yang ini kalau bener kayak gini loh gitu. Betul. Iya benar. Ini kan selain Persib Bandung tentunya ada Borneo FC nih Mas Ibam ya. Dan berebutan gelar juara tadi juga sudah kita bahas sedikit. Nih, di akhir pekan ini di hari Sabtu, Borneo bisa dibilang menghadapi lawan yang mudah lah ya. Benar. Karena Borneo akan menjamu Semen Padang. Tim yang lagi terpuruk nih. Awalnya kan ketika dilatih Imran Haumaduri itu, kita lihat Semen Padang kayak memiliki optimisme ya. Karena menang di laga debutnya, saat itu menang lawan PSBS Biak. Tapi setelah kalah dari Persib 2-1, Semen Padang kalah terus tuh. Kalah dari beberapa tim lah, termasuk kemarin kalah dari Persijap. Benar. Kan di kandang sendiri dengan skor 2-0 atau 2-1 gitu. Itu kan pukulan telak bagi mereka. Karena Persijap nih pesaing mereka dalam perebutan lepas dari zona degradasi kan. Nah ini gimana Mas Ibam melihat preview atau prediksi dari match Borneo melawan Semen Padang? Borneo Semen Padang jelas ya. Ini jadi keuntungan Borneo untuk semakin ngasih pressure ke Persib karena Persib juga picture-nya ke depan kan nggak mudah gitu. Apalagi dengan kualitas permainan mereka yang stabil dari laga ke laga, memang Borneo ini
kayaknya itu udah hampir pasti menang sih kalau nggak ada yang sesuatu ajaib. yang Luar ajaib biasa gitu. ya. Harusnya dia hampir pasti menang, bahkan hampir pasti menang dengan margin yang meyakinkan gitu. Bisa 2 atau 3-0 gitu kalau main kayak gitu. Ya Semen Padang sebenarnya kan satu-satunya harapan dari mungkin pendukung yang bukan pendukungnya Borneo adalah mengharapkan Semen Padang fight untuk posisi dia di Super League karena dia yang paling terancam. Kalau PSBS biak ya udahlah udah berat banget itu lah. Semen Padang sebenarnya yang paling terancam kan. Jadi apalagi Persija lagi naik nih performanya. Harusnya sih Semen Padang punya motivasi. Yang bikin Semen Padang tetap sulit ya kualitas pemainnya gitu. Squad buildingnya itu dari awal musim memang berat gitu untuk membuat tim ini fight gitu. Apalagi ganti pelatih, ganti materi pemain itu kan nggak bagus lah untuk sustainability tim gitu. Jadi kelihatan banget kalau Semen Padang akan tertekan. Ya ini jadi keuntungan Borneo sih minggu ini. Tapi kayaknya itu terakhir kali Borneo dapat lawan yang benar-benar ini mudah ya. Kesannya kan tricky kayak Persik Kediri, Persita Tangerang, Bali United. Bagi mereka juga itu tricky. Iya sih. Itu kan waktu di putaran pertama Persita bisa mempersulit mereka kan. Terus Persik Kediri juga, Bali juga sempat mempersulit mereka. Jadi ya sebenarnya Borneo manfaatkan pekan ini sih. Mumpung mendapatkan lawan yang ini. Krusial ya. Kebetulan juga Bali jadi tim pertama yang kalian Borneo FC musim ini kan. Iya benar. Nah, ini juga kan kemarin baru ada yang tanding nih. Katanya digadang-gadang calon juara tapi malah cuma seri nih. Lawannya PSIM. Di kandang PSIM. Dan gitu pertandingannya katanya mainnya di lapangan yang bagus. Kita optimis menang. Seri juga. Nah, ini Ibam ngeliat pertandingan itu gimana? Experience as a title contendernya emang Persija belum ada sih. Iya ya. Kalau mentalitas emang sulit untuk mengukurnya ya, tapi walaupun kelihatan sama kita. Cuman gue agak sulit menjelaskannya. Apa mentalitas juara tuh kayak gimana, agak sulit menjelaskannya. Tapi kalau experience as a title contender, gue cukup bisa menjelaskannya. Dan itu yang tidak dimiliki oleh Persija. Ya sama seperti tim-tim yang tampil bagus ketika mendapatkan spotlight, tekanan, ketika situasi di lapangan sudah jadi lebih rumit, Persija itu kurang bisa mengovercome itu. Ngejawab hal itu tuh agak sulit. Di banyak momen ketika mereka menang bagus tuh justru ketika less pressure gitu. Awal musim, tengah musim ketika mereka bangkit lagi. Tapi setelah mulai mendekat persaingan semakin rumit dengan cedera pemain, dengan masalah internal para pemainnya yang emosional dan lain-lain, itu yang buat akhirnya Persija juga kembali drop. Di laga tersebut juga nunjukin kalau Persija ya nggak bisa manfaatin situasi karena PSIM nggak dapet izin ya untuk main di Bantul. Dan itu nggak dapet penonton lagi. Iya, maksudnya kan itu cukup menguntungkan Persija harusnya. Betul. Harusnya dengan di tempat netral Persija garansi 3 poin dengan materi poin yang lebih baik. Tapi justru di saat itu gue ngerasa cukup beruntung Persija nggak kalah. Maksudnya open play attackingnya nggak ada yang benar-benar berada di kotak kecil itu, nggak ada yang bahaya. Karena monoton, paling banyak tuh mereka paling lepas crossing gitu. Iya. Yang paling bahaya kan Hanan ya, Raihan Hanan yang kena mistar gawang itu pun bukan sistem, itu lebih ke individual brilliance itu. Yang kita lihat dulu bagaimana koneksi antara Hanif, lalu Rio Matsumura, lalu Gustavo tuh udah nggak ada gitu, udah nggak kelihatan. Penalti dari individual brilliance gitu, bukan dari sistem yang dibangun gitu. Jadi sekarang Persija ada masalah di kualitas taktik yang mulai deadlock dan sayangnya pengembangan taktiknya mungkin belum bisa diimplementasikan dengan bagus oleh tim, oleh pemain juga. Makanya Persija di akhir musim ini sangat bertumpu kepada individual brilliance gitu. Nah, Mas Ibam melihat itu sayang banget sih jadinya. Mas Ibam kan tadi bicara soal taktik ya. Taktik tentu kan diracik oleh pelatih ya, pelatih oleh Mauricio Souza. Tapi kalau Mas Ibam melihat sendiri terlalu dini nggak sih untuk menjudge Mauricio Souza karena ini merupakan musim pertamanya ya sebagai pelatih Persija. Ditambah lagi kan materi pemainnya juga bisa dibilang hampir beda 50% lah ya ketimbang edisi musim lalu kan. Pemain asing semuanya hampir ganti kan. Rio Matsumura kan tinggal sisa Rio Matsumura dan juga di pertengahan musim akhirnya Rio dilepas ke Bayangkara FC. Sisanya kan main baru semua kan. Nah, kalau Mas Ibam melihat sendiri apakah Mauricio Souza masih jadi sosok pelatih tepat nih untuk Persija Jakarta? Karena kontraknya di akhir musim bakal habis ya. Iya. Kebiasaan klub Indonesia itu kan satu kali gagal ganti. Jadi potensi untuk bertahannya kecil. Gua rasa kecil, tapi kalau gue pribadi sih ngelihat dengan apa yang udah ditunjukin sama Persija menjadi satu-satunya tim ofensif yang ada di top 5, top 6, top 4 gitu. Ya sebenarnya nggak salah juga, nggak jelek juga gitu.
kasih waktu sebenarnya lebih baik. Asal mungkin Marcelo Sousa pun harus harus berkembang juga, harus progresif juga. Sesederhana komunikasi deh gitu. Orang yang datang dari luar ke sini tanpa bisa bahasa Inggris, komunikasi itu jadi kendala kan. Itu tuh yang kejadian di Luis Milla di Persib gitu. Persib juga waktu di Luis Milla, wah ofensif mainnya. Berani pegang bola, berani neken sampai akhir. Tapi kan kedodorannya entah itu dari mentalitas, squad yang udah mulai letih dan lain-lain. Dan Luis Milla itu ketika situasi tersebut, delivery apa yang dia inginkan ke pemain itu nggak pas jalan, ya, karena ada perantara. Ketika ada perantara beda lagi. Kadang konteksnya tuh nggak dapat gitu. Jadi memang ya ini tantangan dari Persija sama Mauricio Sousa untuk bisa dapat match aja ke depannya. Kalau enggak kayaknya bakal sulit, walaupun dari segi kualitas taktik pelatih bagus. Bagus sebenarnya. Bagus. Berarti ini dong, kan karena sekarang lagi rame tentunya rumor STE ke Persija kan. STE kan rame banget dikaitin dengan Persija dengan kehadirannya saat itu ke JIS ya, di laga Persija lawan Dewa United. Minggu lalu juga kita undang JJ nih, mantan penerima Sintayong. JJ tuh bahkan kayak ngasih kode-kode katanya, dia berharap STY itu bisa ngelatih Persija 1 tahun, karena tahun depan kan Jakarta ulang tahun ke-500 ke 500 tahun, jadi ya mungkin aja katanya gitu. Nah, berarti kalau misalnya STY ke Persija, masalah komunikasi itu masih terjadi dong, karena STY nggak bisa bahasa Inggris dan juga nggak bisa bahasa Indonesia, pastinya ya dia bawa JJ lagi dong nanti. Nah, itu apakah masih ada masalah komunikasi berarti? Bahkan masalahnya nggak cuma di komunikasi sih. Banyak contoh kok, klub itu nggak cuma di Indonesia, di luar negeri juga banyak contoh. Yang paling dekat kan klub yang saya dukung nih, Juventus ya. Dulu kan sama Max Allegri, dari Conte ke Allegri mirip lah. Konsep permainannya balance gitu kan. Nggak defense banget, nggak nyerang banget. Defense lah. Terus pindah ke Maurizio Sarri yang offense banget. Pindah ke, dirasa gagal, pindah ke Andrea Pirlo yang nyerang banget. Ternyata nggak sukses juga. Balik ke Allegri yang defense lagi. Itu kan, terus pindah ke Mota yang nyerang lagi, ke Tudor, baru sekarang Spalletti yang agak mendingan. Itu tuh jadi bikin klubnya nggak stabil gitu, nggak continue. Ini secara plan jangka panjangnya tuh jadi ini klub mau dibawa kemana sih gitu. Nah, Persija tuh harus mikir ke sana gitu. Thomas Doll tuh udah pilihan yang oke lah menurut gua. Progresif dibanding yang Italia itu siapa? Angelo Alessio ya, yang asistennya Conte kan. Dia tuh secara level masih satu linear, satu garis lurus gitu. Terus dari dia ke Carlos Peña sebenarnya agak balance, tapi masih aman lah gitu. Bukan yang defense banget juga kan. Masih aman. Terus dia ke Marcelo Sousa, itu tuh masih aman juga. Masih satu track yang sesuai konsep. Persija ingin main menyerang. Tapi ketika nanti misal jadi sama STY, kalau isu itu bener, gua rasa itu bakal ngerubah lagi sistem yang udah dibangun Persija dalam beberapa musim, dan itu yang gua takutin justru bikin klub itu nggak sustain gitu. Karena ketika STY datang, STY jelas bukan pelatih yang ofensif. Ketika dia bawa Ilhwa Chenhua dapat jadi juara di Champions Asia sama ini Korean FA Korea, itu tuh defense banget mainnya gitu. Bener-bener pragmatis gitu, bukan yang ngambil inisiatif, lebih ke reaktif gitu. Even itu lawan tim kecil, bedanya emang selalu ngasilin poin aja gitu. Nah, nggak salah sebenarnya kalau Persija jadi ngambil STY, mungkin result yang dituju bisa tercapai, tapi itu permainannya nggak sustain. Waktu bersama timnas Indonesia juga gue ngelihat ada beberapa laga yang harusnya ini bisa lebih gitu, kayak waktu imbang di Filipina tuh. Kan waktu satu sama. Yang sambil golin ya. Itu secara permainan enggak banget sih, dengan materi pemain Indonesia yang ada, yang udah dibangun 4-5 tahun sama STY, main kayak gitu maksudnya enggak banget sih. Gua suka banget STY, gua seneng banget waktu dia tampil di Piala Asia ya, dan Piala Asia U23. Cuman di laga tersebut kayak aduh enggak lagi. Terus kayak waktu beberapa laga yang harusnya tuh Indonesia lebih oke gitu, tapi malah jadi ini. Ya itu Persija tuh secara konsepnya yang mungkin ya yang bakal harus start lagi dari nol gitu. Ya itu tuh untuk mengejar Persib yang udah sustain itu bakal jadi makin berat bagi mereka sebenarnya gitu. Jadi sebagai keuntungan karena bukan jadi sebagai keuntungan ya, bukan karena kan seperti kita tahu Persib dengan Bojan Hodak yang pragmatis kan terbukti sudah menghasilkan 2 gelar. Dan mungkin ya Persija, wah mungkin kita dengan model pelatih yang sama nih, dengan kita menunjuk Sintayong, mungkin kita bisa mendapatkan jalan yang sama seperti apa yang sudah dilakukan Persib. Benar.
Dan contoh yang dekat juga ada kan kayak Persebaya dari Aji Santoso yang ofensif tiba-tiba ganti sama siapa? Pragmatis ya, Tavares ya. Ke Munster dulu kan. Munster kan itu pragmatis, ganti sama Eduardo. Itu nggak jelas sih, itu nggak jelas. Sekarang Tavares mungkin dia lebih pragmatis, mungkin baru sekarang nih yang baru 3 kali sejajar dan perlu mendapatkan balance-nya. Nah, Borneo tuh dari Peter Haistra ke sebelumnya Levune sekarang itu juga di satu lini masa yang sama gitu secara konsep. Kalau Sintayong, ya itu karena dia permainannya defensive minded, mungkin secara hasil bisa didapatkan. Tapi untuk mendapatkan hasilnya dengan standar liga yang sekarang yang udah ada di Indonesia, nggak akan semudah Bojan Hodak waktu di musim pertama jadi Persib gitu. Itu yang bakal challenge terjadi karena jujur aja ya, musim 2023, 2024 itu sebenarnya tim tuh semuanya fluktuatif sih. Makanya Tavares bisa juara sama SM tuh selain dia jago, selain dia spesial, Persibnya juga up and down. Persija sempat di awal musim sama Thomas Doll tuh agak struggling gitu ya. Ke akhir-akhir jangan bisa dia peringkat kedua gitu. Di 2024 Borneo sempat melenceng jauh tapi tiba-tiba drop Peter Haistra-nya gitu. Ya misalnya kondisi sekarang tuh udah jauh lebih stabil. Gue cukup yakin kalau tidak ada perubahan signifikan dari Borneo dan Persib, ini dua tim ini bakal tetap jadi saingan di musim depan gitu. Karena udah kebentuk kerangkanya. Jadi tim lain tuh harusnya jangan terus ngerubah kerangka gitu. Justru harus mulai nanamin filosofi dan kalau tujuan Persija ingin masukin ST karena ingin nanamin filosofi, ya lu harus komit sama pilihan lu untuk jangka yang panjang. Kalau cuma satu musim ganti, nguntungin Persib bro. Benar. Nguntungin Persib bro. Persib yang paling diuntungin udah sama Borneo. Nah kan kita geser nih, karena udah nyinggung ST, berarti otomatis kita ngomongin timnas Indonesia nih. Oh timnas, boleh. Nih ya kan. Ada pemain nih yang lagi di kasta tertinggi salah satu kompetisi Italia lah. Bilang dia pengen main di Liverpool. Menurut Bung Ibam cocok nggak nih pemain satu nih? Kita sebut aja Jay Ilyas lah. Sekarang Jay Ilyas sudah lebih baik dibanding Virgil van Dijk sih. Pas diserang sama enggak. Gue juga bawain Sassuolo beberapa kali waktu siaran. Ya Jay Ilyas kan tipikal yang disiplin gitu kan, ball playing defender gitu. Tapi untuk langsung ke Liverpool, kalau untuk jadi cita-cita nggak salah sih. Cuman kalau untuk jadi tahapan karir agak riskan aja dan ya mungkin juga Jay Ilyas tidak dalam radarnya Liverpool kan. Karena kan Liverpool butuh yang Premier League ready. Makanya waktu mereka kehilangan Mark Guehi yang akhirnya pindah ke City, gagal banget itu. Kelihatannya sekarang gitu kan bener-bener drop. Tapi kalau untuk kebutuhan emang Liverpool sangat butuh center back sih. Ibo Konate udah jauh lebih baik dibanding musim lalu. Oke juga penampilannya dibanding awal musim. Tapi Virgil van Dijk mau gimana pun umur sih. Kalau kualitas sih mungkin nggak turun, cuma umur ini perlahan akan menggerogoti kualitas tersebut gitu. Jadi harus mulai ada pengganti. Liverpool masih punya Giovanni Leoni yang back Italia gitu, Parma ya. Itu wonderkid juga. Kalau dia bisa recover dari ACL, mungkin dia bakal jaminan inti di Liverpool mendatang. Nah bagi Jay Ilyas, gue pribadi nih, mendingan stay di Italia sih. Gaya mainnya tuh di Italia udah pas banget. Di Premier League lebih fisikal gitu. Dan yang paling penting kan timnas Indonesia ini butuh kapten yang reguler main gitu. Rutin main, setuju banget. Kalau dari Sassuolo naik pengen yang masuk Europa League ya Bologna lah boleh gitu ya. Bologna, Atalanta boleh lah gitu kan ya. Not bad lah dibanding lu tiba-tiba melonjak ke Inter cadangan enggak sih. Enggak sih, mendingan yang main gitu. Iya, karena rumornya juga di awal musim ini beberapa kali dikaitin sama Inter, Milan, bahkan Juventus juga kan. Dan ujung-ujungnya ya Ilyas gabung ke Sassuolo. Di Sassuolo sekarang jadi vice captain kan di bawahnya Nemanja Matic. Dan bahkan dia jadi back reguler ya dari 33 laga Sassuolo musim ini 32 diantaranya dimainkan Jay Ilyas dan itu dimainkan sebagai starter. Nah berarti kan nunjukin dia punya kualitas ya. Tapi kalau dari saran dari Mas Ibam ya Jay Ilyas ada baiknya ya stay di Itali untuk mungkin kalau pindah klub ya ke klub yang nggak jauh lah dari Sassuolo lah. Itu kan suka Como gimana? Como mau masuk Liga Champions nih. Como enggak, Juventus lagi lah. Itali slotnya 4 ya. Como 2 drop. Liga Eropa lah. Europa League bisa lah. Dan tunggu to be true juga buat Como tiba-tiba main di Champions League takutnya ambrol gitu kan musim depan. Mendingan perlahan dulu aja lu ngejar conference juara di situ naik Europa League gitu. Kan itu lebih baik, lebih sustain lah. Nah, untuk Jay Ilyas ya mungkin nggak salah tuh pilihan Como, Bologna, Atalanta, atau kalau mau pindah ya balik lagi ke Eredivisie tapi main untuk big team gitu. Lu main untuk Feyenoord, PSV, Ajax.
bahkan lebih oke, dan dengan kualitas sekarang sih gue cukup yakin Jay itu tuh sebenarnya bisa main di big teamnya Eredivisie. FC Twente not that bad gitu, oke juga lah, dia bisa jadi opsi untuk jadi pilihan klub dan bisa inti sebenarnya karena back 4 tim terbaik dari Eredivisie sekarang juga ya biasa-biasa aja gitu, nggak yang spesial banget kayak dulu punya Matthijs de Ligt gitu kan. Sekarang untuk Jason udah bisa ngasih challenge lah dengan kualitas sekarang yang dia punya gitu. Dan Tapi dia Liverpool kan impiannya Ijes. kalau impian boleh aja. Cuman kadang realistis tuh perlu juga sih gitu. Ya walaupun kan siapa tahu kan. Martin Pas tuh udah paling aneh gitu. Orang ngiranya dia bakal berakhir di MLS, ternyata main lagi ke Ajax gitu kan. Disuruhin ke Super League katanya. Udah kelarnya Crystal Dallas katanya ke Ajax lagi kan. Kayak Igor Thiago-nya Nottingham Forest ya. Yang dulu 2021 salah satu incaran Arema. Iya, Arema nggak milih, terus dibalik ke Botafogo, malah main di Premier League sekarang. Jalan itu pada yang tahu. Benar. Apalagi nih ada pemain-pemain yang klubnya juga kayaknya bakalan turun kasta nih, kayak misalnya Ole Romani di Oxford. Ini apakah lebih baik dia stay di situ atau dia pindah? Lo mau nemenin ini ya Leicester ya yang diajak ya. Maaf nih Pak Erik nih. Pak Erik di soalnya nih. Aduh, Ole tuh gue lihat sih beberapa kali nonton Championship emang agak struggling dengan physicality-nya. Physicality Championship itu jauh lebih tinggi dibanding Premier League. Premier League itu masih ada taktikal dari Eropa daratan yang akhirnya ngebuat warna permainan di Premier League itu jadi lebih beda aja gitu. Tapi kalau di Championship yang main tuh kayak Burnley semua tuh. Kayak kick and rush masih bagus, masih kental banget. Kalaupun ada yang filosofi satu musim naik, udah gitu nanti musim lainnya beda lagi gitu. Jarang banget kan yang salah satu yang filosofi itu waktu Vincent Kompany bersama Burnley kan. Sama Tapi sama Ipswich juga. Tapi ketika main di Championship itu beda lagi gitu. Harus lebih fisikal. Ole tuh kayaknya kalau lebih fisikal justru dia tidak bisa mengembangkan permainannya. Terlepas dari Oxford-nya degradasi, kalau bertahan juga nggak apa-apa. Better dia pindah sih. Karena kalau dia main di Eredivisie bakal lebih perform dengan bahkan kalau dia main di Italia yang lebih taktikal ataupun Spanyol yang lebih teknis gitu. Kayaknya dia bakal lebih berkembang. Kalau di Championship tuh sekali balik badan dihantam terus itu. Iya betul. Ya, bagi orang yang nonton Ted Lasso dan lain-lain tahu lah gimana kultur yang bisa kita lihat gambarannya gitu. Dari dulu film Gol gitu kan, orang-orang yang main gitu kan nggak peduli karena dia tahu orang-orang yang di Championship yang kayak gue gak bakal main di Premier League, ya udah gue mending fight di sini gitu. Nah itu tuh banyak banget tim kayak itu di Inggris gitu. Benar. Ya betul. Ya trauma Piala Presiden kembali. Udah paling benar jangan dimain di Piala Presiden. Benar. Tadi Mas Ibam bilang berarti kan Ole nggak cocok main physical, berarti nggak cocok main di Super League tuh. Itu beda lagi. Cerita. Super League nggak Karena kualitas Ole tetap di atasnya. Super League. Jadi tapi jangan sekarang lah. Sayang banget. Bagus banget tuh pemain. Ini selain pemain yang degradasi, ada juga pemain yang berpotensi promosi nih Mas Ibam. Kan di Ipswich ada Elkan Bagot kan OTW ke Premier League sekarang di peringkat 2 ya di divisi Championship. Terus juga ada Nathan yang Willem Cue lagi ada di papan atas juga, maksudnya dalam OTW promosi ke Eredivisie. Terus satu lagi siapa Pak? Gio Pelpesi. Nah, Gio Pelpesi juga yang sekarang di Lommel SK. Kan lagi di Liga 2 Belgia dan juga dalam OTW ke Liga 1 Belgia. Nah ini kira-kira dengan potensi yang mereka promosi ada dampaknya nggak sih ke timnas Indonesia? Oh jelas ya, pastilah. Bakal bikin level confidence pemain-pemain ini ketika balik ke tim itu bakal lebih oke lagi, dan ketika lebih oke motivasinya tuh bakal nyebar, bakal positif banget. Gue pernah ngobrol sama Mark Rock. Dulu tuh dia bilang kalau ketika lu main di top tim yang ada di top league itu level PD-nya beda banget, karena dia tuh pernah main di yang Liga Scotland tuh. Dundee itu pernah ketemu Scott Brown kan yang main di Celtic saat itu. Dia tuh bisa ngegambarin dia tuh pulang ke rumah yang di Belanda maksudnya. Tuh beda banget. Motivasi buat latihan dan lain-lain itu beda banget, dan itu tuh bakal kerasa sih sama pemain-pemain yang mungkin ketika promosi dapat kesempatan bermain juga. Nah ini pertanyaannya kayak Elkan Bagot ketika kan Ipswich juga pernah promosi kan 3 musim lalu. Apakah dia dapat kesempatan main atau enggak gitu kan? Nah itu yang jadi pertanyaannya. Kalau itu nggak kedapat kesempatan main, mendingan
itu pindah ke Scotland tapi main di top league-nya gitu dan main Celtic, gitu. iya. Itu sih bakal lebih oke buat Elkan Bagot. Kalau buat Joey Pelupesi ya sudah mulai memikirkan Asia nggak apa-apa sih. Rusia sudah layak lah, udah layak lah. Gua nggak ngomong Indonesia, toh juga kualitas Joey Pelupesi main di Thai League ataupun bahkan J League itu masih bisa lah, masih bisa lah gitu. Nathan Cho divisi masih bisa tuh. Masih gue percaya banget apalagi dengan permainan di wingback yang dia kan balance nyerang bisa, bertahan bisa. Dan semakin berkembang dengan bobot fisik dan lain-lain, kemampuan dan pengalamannya, saatnya main di Eredivisie lagi sih. Bisa sih itu. Bisa ya. Semoga sih pemain-pemainnya bisa promosi ya. Promosi, dan juga bisa mengangkat performa timnas Indonesia yang akan kembali lagi main di bulan Juni ya. Juni. Dan bukan nggak mungkin juga main di playoff tambahan nanti kan. Karena rumah Aduh, kata mau lawan Itali katanya. Itali. Tapi itu kita nggak tahu, kita tunggu hasilnya nanti di Kongres FIFA ya, di tanggal 30 April di Vancouver bakal dibahas banyak isu mulai dari FIFA ASEAN Cup dan juga mungkin kepastian Iran ya bakal tampil di Piala Dunia atau enggak. Oke deh Mas Ibam, kita sudah ngobrol sekitar 1 jam. Kita sudah bahas persaingan kita juara Super League sampai juga ke timnas Indonesia. Nanti kita ketemu lagi di next episode lah ya Mas Ibam. Oke.